Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini dengan materi menganalisis rasa dan perilaku konsumen pada mata kuliah sosiologi ekonomi. Model perilaku konsumen dalam stimulus pemasaran itu berupa produk, harga, tempat, promosi, dan stimulus lain itu berupa ekonomi, teknologi, politik, dan kultur. Di dalam karakteristik pembeli itu ada kultur, sosial, personal, dan psikologi. Proses pembelian itu bisa dalam pengenalan persoalan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku setelah pembelian, dan yang terakhir adalah keputusan membeli. Keputusan membeli ini ada pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Dalam kultur berpengaruh dominan dalam proses pembelian. Misalnya di Amerika menonjol nilai achievement dan sukses, aktivitas, efisiensi, dan fatality atau kemandirian, kemajuan, kesesuaian material, individualisme, kebebasan, kenikmatan, lingkungan, humanitarisme, dan kepemudaan. Nilai demikian berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Dalam subkultur, merupakan bagian yang lebih kecil, yang mungkin terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok rasial, dan wilayah geografis. Subkultur ada kalanya membentuk segmen pasar tersendiri. Sosial di samping kultur, faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian, terutama pada kelas sosial. Ciri ini relatif homogen, merupakan bagian dari keadaan sosial, biasanya berurutan, dan anggota memiliki nilai, ketertarikan, dan perilaku yang sama atau mirip. Kelas sosial tidak hanya mewakili pendapatan, akan tetapi juga pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal. Yang kedua, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang langsung maupun tak langsung mempengaruhi perilaku pembelian individu, yang biasanya disebut sebagai anggota. Sebagaimana diketahui, kelompok mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku pembelian anggotanya. Di dalamnya terdapat kelompok primer dan sekunder. Yang ketiga, keluarga. Keluarga biasanya melakukan orientasi terhadap agama, politik, ambisi personel, nilai pribadi, dan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah peran dan status. Dalam personal, pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor personal yang terdiri dari gaya hidup, pekerjaan atau okupasi, dan usia dan gaya hidup. Kelompok yang mempunyai sumber daya yang tinggi, yang pertama adalah actualizer, orang yang berhasil, teliti, dan bertanggung jawab. Yang kedua, fulfill, yaitu dewasa, puas, menyenangkan, dan reflektif. Yang ketiga, siklus, yaitu karirnya berhasil, berorientasi kepada pekerjaan, orientasi kepada produk bisnis, dan ingin mendemonstrasikan kepada kelompoknya. Yang keempat adalah experiencers. Adalah itu muda, vital, ya, antusias, impulsif, dan pemberontak. Sebagian besar pendapatan untuk pakaian, makanan cepat saji, musik, film, dan video. Yang kedua, kelompok dengan sumber daya yang rendah. Yang pertama itu adalah believers, artinya konservatif, konvensional, dan tradisional. Keluarga lebih suka merek yang mapan. Yang kedua, strippers, yaitu tidak tentu, tidak aman, mencari persetujuan, berorientasi kepada sumber daya. Ketiga adalah makers, adalah praktis, mandiri, tradisional, berorientasi kepada keluarga. Yang keempat adalah strugglers, yaitu lebih tua, pensiun, pasif, dan pertimbangkan kekurangan sumber daya. Kepribadian dan konsep diri. Yang pertama adalah brand personality, digambarkan sebagai bauran ciri manusia yang mengarah kepada merek tertentu. 5 ciri brand personality berikut adalah sincerity atau dapat dipercaya, jujur dan pemberi, excitement atau pemberani, berdaya juang, imajinatif, dan up to date. Yang ketiga, competence, yaitu layak, intelijen, dan berhasil. Yang keempat, sophistication, adalah kelas atas dan cakap. Yang kelima, ruggedness, adalah keras. Kepribadian yang mempengaruhi pembelian itu pertama sekali adalah psikologi, yang kedua persepsi, yang ketiga pembelajaran atau learning, dan yang keempat adalah belief and attitude, kepercayaan diri dan tingkah laku. Kategori orang dalam proses pembelian. Yang pertama itu adalah inisiator, orang yang pertama menyarankan untuk melakukan pembelian. Yang kedua influencer, yaitu orang yang memberi pandangan atau advice yang mempengaruhi, nasihat dan mempengaruhi ya. Yang ketiga adalah decider, adalah orang yang memutuskan. Yang keempat adalah buyer, orang yang melakukan pembelian.
Yang kelima adalah user atau orang yang memakai produk yang dibeli. Perilaku pembelian kompleks. Pertama, orang akan membangun keyakinannya kepada produk tertentu, kemudian menentukan sikap, terakhir melakukan pilihan yang berarti. Yang kedua, dissonance reducing buyer behavior, yaitu seseorang dalam pembelian barang yang mahal, beresiko dan jarang, mungkin cepat melakukan pembelian. Akan tetapi, mempertimbangkan harga dan kenyamanan, dan mungkin menemukan bahwa merek lain lebih baik dari yang dibelinya. Dalam hal ini, dia mengalami dissonance. Yang ketiga, kebiasaan membeli. Banyak barang dibeli tanpa melibatkan banyak pertimbangan. Yang keempat adalah ragam pencarian perilaku pembelian. Pembeli tidak terlalu memikirkan barang yang dibeli, tetapi sering menukar-nukar merek. Tahapan proses pembelian itu pertama sekali adalah pengenalan persoalan. Apa kondisi dalam keadaan ekonomi kita? Misalnya kita membutuhkan kebutuhan pokok atau kebutuhan tambahan atau kebutuhan mewah. Yang kedua, pencarian informasi atau evaluasi alternatif. Bagaimana kita mencari informasi yang seefisien mungkin atau seefektif mungkin untuk personal kita, terutama misalnya dalam masa paceklik gitu. Kita akan mencari pembelian yang murah di pasar tradisional misalnya. Yang ketiga, mengevaluasi informasi. Jadi tahapan-tahapan itu dimulai dari perencanaan dulu. Perencanaan sebelum kita melakukan pembelian, lalu prosesnya kita analisis lagi dan kita evaluasi dari informasi-informasi yang kita dapat. Yang keempat adalah keputusan pembelian, di mana keputusan ini menentukan budget kita atau anggaran kita, ya, istilahnya keputusan terakhir untuk membeli atau tidak gitu. Yang kelima adalah perilaku setelah pembelian. Jadi apakah kita akan membeli barang itu terus-menerus atau tidak gitu. Atau kita bosan terhadap produk tersebut yang setelah kita membelinya gitu. Yang keenam adalah tindakan setelah pembelian. Jadi tindakan setelah pembelian itu apa gitu? Memberikan keputusan akhir. Misalnya apakah setelah membeli budget kita atau anggaran kita berkurang, maka kita akan stop atau tidak akan melakukan konsumerisme atau memakai suatu produk di dalam kehidupan kita. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yang pertama adalah mengevaluasi alternatif, adanya keinginan membeli dan perilaku orang lain terhadap faktor yang tidak diantisipasi, dan terakhir adalah keputusan membeli. Cukup materi untuk ini hari ya. Jadi pada mata kuliah ini menganalisis pasar dan perilaku konsumen ini, tolong kalian jelaskan kembali ya, terutama perilaku konsumen di pasar nasional, terutama di pasar nasional Indonesia, pasar domestik, pasar kita lah ya, contohnya, itu kalian tulis di double folio sebanyak 2 halaman full, lebih boleh, kalau kurang mohon maaf ya, jangan sampai kurang, nanti pengurangan nilai jadinya. Oke, cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.